Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin, jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali di malam hari ini, malam Jumat, kita melanjutkan kajian kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karya Al-Imam Al-Hafidz Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Kita masih di Kitabuz Zakah, masih melanjutkan beberapa hadits terkait dengan zakat harta yang sudah kita ambil sebelumnya. Di malam hari ini kita akan mulai membaca hadits nomor 600 yang penulis rahimahullahu ta'ala sebutkan. Kata beliau rahimahullah, wa an Sahal ibn Abi Hasmah radhiyallahu ta'ala anhu qala amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qarastum fakhudu wada'u thuluth fa in lam tad'u thulutha fad'u rubu'. Rawahul khamsah illa Ibnu Majah wa sahahahu Ibnu Hibban wal Hakim. Hadits ini kata beliau rahimahullahu taala diriwayatkan oleh imam yang 5 kecuali Ibnu Majah. Maksudnya ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, An-Nasa'i dan Imam At-Tirmidzi. Disahihkan oleh Ibnu Hibban dan Al-Hakim. Terjemahannya kata beliau rahimahullah dari Sahal ibn Abi Hasmah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami, idza kharastum, kalau kalian melakukan khars. Khars itu kita pergi ke kebun, orang yang punya kebun kurma atau anggur atau kebun-kebun yang wajib zakat padanya. Sebelum dipanen itu sudah ditaksir. Berapa ini kalau dipanen? Supaya sudah ditahu zakatnya, nisabnya sebelum dipanen dan dia keluarkan. Itu artinya khors. Ahli taksir yang mengira-ngira nanti berapa ini kalau dipanen hasilnya. Jadi Nabi katakan kepada mereka, apabila kalian melakukan khors, maka ambillah dan tinggalkan sepertiga. Dan kalau kalian tidak meninggalkan sepertiga, maka tinggalkan seperempat. Artinya, kalau nanti kita amalkan hadits ini, anggaplah zakatnya dari hasil yang ditaksir, ini kalau dipanen 90 atau 900 kilogram. Kalau dipanen. Berarti kan sudah ada nisab. Wajib dia bayar 90 kilo. Karena kalau tak ada hujan, berarti 1/10. Berarti 1/10. Dia boleh ambil 90 tapi tinggalkan sepertiga dari 90 itu. Artinya jangan lebihkan, jangan dipaskan, tapi kurangi yang diambil. Kurangi yang diambil. Kalau kalian tidak bisa meninggalkan sepertiga, maka seperempat. Hadits ini beliau bawakan rahimahullahu ta'ala untuk menjelaskan boleh nggak ditaksir sebelum dipanen. Itu dari pertanian.
Ditaksir hasilnya kalau akan dipanen, kemudian ditentukan, oh berarti mencapai nisab. Nanti kamu wajib zakat. Ini tujuan dari penulis rahimahullah ta'ala bawakan hadis ini. Pertama kita bicarakan dulu tentang hadis ini. Hadis ini sebagaimana yang belum sebutkan riwayat imam yang 5 kecuali Ibnu Majah. Dia adalah hadis yang dhaif. Hadis yang dhaif. Karena di dalam sanad hadis ini ada rawi yang bernama Abdurrahman ibn Mas'ud. Abdurrahman ibn Mas'ud. Rawi ini majhul. Sehingga hadisnya apa? Dhaif. Jadi hadis yang belum sebutkan ini, bahwa Nabi SAW menyuruh mereka untuk mentaksir panen nanti hasilnya sebelum dipanen, ini riwayat yang dhaif. Cuman apakah boleh? Kan tadi kan dibilang diperintahkan. Menunjukkan seharusnya apa, Pak? Wajib. Si pemungut zakat ambil zakat untuk pergi ke sana, dia taksir dulu. Supaya nanti kalau panen sudah ditahu tagihannya berapa. Sudah diketahui tagihannya berapa. Dan di berapa dia akan simpan untuk pemungut zakat. Kalau hadis ini kita amalkan berarti wajib. Karena Rasulullah perintahkan. Cuman hadis ini adalah hadis yang dhaif. Makanya para ulama rahimahumullah dalam hal ini, mayoritas ulama mereka menegaskan ini tidak wajib. Tapi dibolehkan. Disyariatkan. Boleh kalau ada orang yang punya pertanian. Punya pertanian. Sudah mendekati panen, boleh ambil zakat, pergi ke tempatnya dan mentaksir. Tentunya kalau dia ahli. Dia taksir. Ini nanti hasilnya sekian. Sekian. Dan nanti yang keluar zakatnya, dia tentukan sekian. Ini mayoritas ulama rahimahumullah ta'ala, mereka membolehkan hal tersebut. Walaupun dari orang-orang Hanafiyah, mereka mengingkari. Tidak boleh seperti itu. Ini belum panen. Hartanya orang, itu harta yang mulia. Tidak boleh kita langsung datang menentukan nanti zakatnya sekian. Iya. Tapi yang benarnya, karena ini pernah dilakukan oleh Nabi SAW, di dalam riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, dari hadis Abu Humaid As-Sa'idi. Ketika perang Tabuk, Nabi SAW melakukan khors terhadap kebun salah seorang perempuan. Salah seorang perempuan. Nabi SAW membenarkan akan hal tersebut. Ini menunjukkan bolehnya hadis yang sahih, walaupun ini lafaz yang ada di buku kitab ini dengan lafaz Nabi perintahkan untuk hal tersebut dhaif. Tapi ada di perbuatan sahabat saat perang Tabuk, demikian pula di perang Khaybar ketika Nabi SAW mengambil alih Khaybar. Kita tahu sendiri Khaybar itu tempat kebun kurmanya orang-orang Yahudi. Nabi SAW menang. Dan berhak mengambil kebun kurmanya itu sebagai rampasan perang. Nabi SAW memberikan dan mengakui apa yang dilakukan oleh mereka waktu itu, para sahabat, untuk melakukan khors, dikira-kirakan hasilnya dan keluarkan zakat. Ini menunjukkan apa? Bolehnya. Hanya saja yang perlu kita ketahui, disepakati oleh para ulama, kalau sudah dikira-kira zakatnya sekian, ternyata turun musibah. Ini kan sudah dihitung. Oh, nanti ini hasil panennya sekian. Zakatnya sekian yang akan kamu keluarkan. Ternyata tiba-tiba turun musibah, jaihah. Bencana alam.
Sehingga membuat hasil panennya apa? Gagal. Tidak ada yang bisa diambil. Maka sepakat para ulama rahimahumullahu ta'ala bahwasannya kalau sudah seperti itu fala syai' alaih. Tidak ada kewajibannya untuk membayar zakat. Jangan sampai nanti ada yang bilang, kan sudah diperkirakan zakat kamu sekian, wajib kamu keluarkan. Sementara ini orang sudah apa? Kena musibah. Jadi kalau sudah kena musibah seperti itu, tidak ada lagi kewajiban apa? Zakat. Tidak ada lagi kewajiban zakat. Karena ini belum panen. Baru sudah kelihatan matangnya. Datang yang memperkirakan bahwa zakat yang sekian. Karena nanti akan ada hasilnya sekian. Iya. Ini yang perlu kita ketahui. Kita katakan boleh ahli taksir datang ke kebun orang yang wajib padanya zakat, mentaksir dan menentukan nanti zakatnya sekian karena hasilnya ini sekian. Boleh. Kita katakan boleh. Setelah itu karena kalau qadarullah Allah Subhanahu wa taala ternyata menghendaki yang lain, gagal panen, maka tidak ada kewajiban atas pemilik kebun tersebut. Tidak ada kewajiban bagi pemilik kebun tersebut. Ini terkait dengan apa yang ingin disampaikan oleh penulis di sini rahmallah. Demikian pula hadits 601 masih masalah yang sama, cuman juga ini lebih dhaif daripada sebelumnya. Karena di dalam sanadnya ada keterputusan. Tidak bersambung sampai ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, an Attab ibn Asid radhiyallahu taala anhu qol amar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyukras al-inabu kama yukras an-nakhlu wa tuqadu zakatuhu zabiban rawahul khamsa wa fihi inqita. Kata beliau rahimallahu taala dari Attab ibn Asid, dia berkata radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk mentaksir anggur sebagaimana boleh ditaksir kurma. Karena anggur termasuk perkara yang wajib keluar zakatnya kalau dipanen. Karena dia bisa disimpan. Yaitu anggur dikeringkan jadi apa? Kismis. Dan dia menjadi bahan makanan. Bahkan di waktu itu makanan pokok. Maka dia wajib padanya apa? Zakat. Nabi SAW katanya memerintahkan untuk mentaksir anggur. Sebagaimana boleh ditaksir kurma. Dan diambil zakatnya ketika sudah jadi zabib. Zabib maksudnya sudah jadi apa? Kismis. Karena orang Arab ada kebun anggurnya. Sampai sekarang ini. Iya. Di Yaman banyak kebun anggur. Di sana mereka anggurnya dia panen sekali langsung. Kemudian dia keringkan. Dia keringkan menjadi apa? Zabib. Kismis. Nanti dia jual setelah kering. Jadi kalau musimnya banyak yang dijemur seperti kita menjemur padi kalau di sini. Ya, kalau orang-orang yang di daerah pesawahan. Di sana yang ditanam bukan padi tapi anggur. Iya, nanti dipanen satu kali kemudian dikeringkan. Kering baru dijual. Kering baru dijual. Walaupun banyak juga dijual saat dia ini tapi tidak terlalu banyak. Ya, karena hanya bagi-bagi saja. Kita lewat di kebunnya, dia akan kasih. Dia akan kasih. Kalau di pesantren dia bawakan. Dia bawakan. Kalau mereka panen. Jadi dia keringkan. Nah, boleh mentaksir anggur. Kalau ditanam, sudah nampak kematangannya, boleh ditaksir. Sebagaimana boleh ditaksir kurma. Dan diambil zakatnya dalam bentuk zabiban. Dalam bentuk kismis. Hanya saja hadis ini ia mengatakan boleh ditaksir anggur dan diambil zakatnya saat dia menjadi zabib. Ini hadis yang lemah.
Kenapa? Karena ada keterputusan dalam sanadnya. Kenapa bisa? Yaitu hadits ini dari Attab ibn Asid. Dari Attab ibn Asid yang meriwayatkan dari dia adalah ada rawi yang bernama Sa'id ibn al-Musayyib. Sa'id ibn al-Musayyib ini itu ya tidak mendengar dari Attab sedikit pun dari hadis. Artinya sekarang dia tidak mendengar dari Attab hadis. Kemudian dia ceritakan bahwa Attab ibn Asid bilang Rasulullah bilang begini. Ini berarti apa? Terputus sanadnya. Hadis kalau terputus sanadnya itu tidak diterima riwayatannya. Namanya hadis dhaif. Namanya hadis dhaif. Makanya di sini kita tidak menggunakannya untuk berdalil di dalam hal tersebut. Cuman yang paling pokoknya hadis ini ya mengisyaratkan bahwa pada anggur itu ada zakatnya. Pada anggur itu ada zakatnya. Sama dengan zakat pertanian yang lain. Dia dikeluarkan saat panen. Berapa yang dikeluarkan? Berapa nisabnya? Seperti nisab yang lain. Ya, 900 kilo. Paling sedikitnya. Paling sedikitnya. Zakat yang dikeluarkan tergantung. Ini anggurnya tak ada hujan atau penyairan. Gratis. Atau pakai biaya. Ini bentuk 3. Kalau tak ada hujan atau penyairan gratis, maka 1/10. Kalau pakai biaya, airnya ya ditarik pakai mesin dengan sumur bor, ya, atau dulu pakai hewan yang berjalan berputar, kemudian keluar airnya, maka ini setengah dari 1/10. Sama dengan zakat pertanian yang lain. Sama dengan zakat pertanian yang lain. Kemudian kata beliau rahimahullah di hadits berikutnya, hadits 602, Wan Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi. Anna imra'atan atatin nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa ma'aha ibnatun laha. Wa fi yadi ibnatiha maskatan min dahabin. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atu'tina zakataha? Qalat la. Qala ayasurruki ayusawwiraki Allahu bihi ma yaumal qiyamati siwaraini minnar fa alqathuma rawahu salasah wa isnaduhu qawi wa sahahul hakim min hadits Aisyah. Kata beliau rahimahullah dari Amr ibn Shu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya, bahwasanya ada seorang perempuan datang kepada Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang perempuan ini datang bersama anak perempuannya. Dan pada anak perempuannya ini ada 2 gelang yang terbuat dari emas. Maka Nabi bertanya kepadanya, apakah kamu sudah keluarkan zakatnya itu? Perhiasan yang dipakai oleh anakmu? Karena ini 2 gelang emas besar. Ini sudah ada nisabnya. Seorang perempuan itu bilang, tidak. Kata Nabi SAW, apa kamu senang bahwa nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadikan 2 lempengan yang terbuat dari api neraka di hari kiamat? Langsung seorang perempuan itu buka dari tangan anaknya, dia lempar ke Rasulullah SAW. Ini diriwayatkan oleh Imam 3 dan sanadnya kuat, disahihkan oleh Al-Hakim dari hadits Aisyah radhiyallahu taala anha. Hadits ini beliau bawakan untuk menjelaskan kepada kita bahwa emas, perhiasan, walaupun yang kita pakai itu ada zakatnya. Kalau di perdagangan
Demikian pula di peternakan. Itu kalau kita pakai untuk keperluan pribadi kita atau keperluan berdagang, bukan yang diputar jadi modal, itu tidak ada zakatnya. Misal kita berdagang pakai mobil. Mobil yang kita pakai untuk berdagang ini tidak dihitung dalam harta zakat perdagangan. Yang dihitung adalah yang diperdagangkan saja. Kita berdagang sewa ruko. Sewa rukonya ini tidak terhitung dalam zakat perdagangan. Yang dihitung adalah hanya yang dijual dalam ruko. Yang dipakai untuk beli rak, untuk alat dagang. Itu tidak dihitung ke modal dagang. Yang dihitung adalah yang diperdagangkan. Demikian pula kalau kita punya hewan. Ada onta. Kita punya 5 onta. Dari 5 ini, satunya kita pakai untuk mengangkut keperluan kita. Tidak ada zakatnya. Demikian pula kita punya sapi. 30 ekor. Tapi salah satu dari sapi ini, 30 ini, kita pakai untuk keperluan kita untuk menaikkan air dari sumur. Kita pakai. Yang kita pakai itu tidak masuk dalam zakat. Itu kalau dalam peternakan. Demikian pula dalam pertanian. Demikian pula dalam perdagangan. Berbeda dengan emas dan perak. Itu emas yang kita pakai tetap wajib zakat. Perhiasan tetap wajib zakat. Ini pendapat mayoritas. Walaupun di sana ada yang berpendapat tidak wajib. Cuma pendapat mayoritas itu lebih kuat berdasarkan hadits yang ada di hadapan kita. Ini kasus nyata. Seorang perempuan datang bersama anak perempuannya. Kan seorang perempuan boleh pakai emas. Datang kepada Rasulullah SAW. Nabi bertanya kepadanya, kamu sudah keluarkan zakatnya? Dia bilang belum. Nabi SAW ancam dengan api neraka. Ancam dengan api neraka. Ini hadits menunjukkan bahwa namanya emas, walaupun untuk perhiasan. Ya, walaupun untuk perhiasan, walaupun kita pakai untuk perhiasan, tetap wajib zakat kalau sampai apa? Nisabnya. Apalagi hanya untuk beli di investasi saja, nanti mahal baru apa? Jual. Kalau ini kan masuk dalam perdagangan. Kalau orang beli emas untuk dijual ketika naik, berarti kan ada niat untuk apa? Memperdagangkannya. Nah, ini masuk di zakat perdagangan. Ini dia tidak perdagangkan, tapi dia untuk pakai dirinya sendiri. Tetap wajib padanya apa? Zakat. Tetap wajib padanya zakat. Berapa zakatnya? Seperti yang telah lewat di pembahasan emas dan perak. Ya, nisabnya 85 gram. Ya, nisabnya. Kalau sudah punya segitu, sudah wajib zakat. Kalau sebelum itu, kita hanya punya 10 gram. Iya, 15 gram belum. Itu wajib kalau sudah mencapai berapa? 85 gram. Saya jangan bilang, ada nggak orang punya segitu? Ada. Saya pernah menjumpai ya orang tuanya kawan. Ternyata dia timbang lebih sekilo. Setiap ada uang dia beli saja. Setiap ada uang dikasih sama suaminya beli. Tapi dia simpan di berangkasnya. Tiba-tiba kita ceramah zakat. Ternyata jangan sampai lihat dulu itu. Ternyata dia timbang sudah sekilo lebih dia beli selama ini. Ada orang yang seperti itu, apalagi orang Bugis, Pak. Iya. Biar Tom sedikit uang yang penting ada emas dibeli. Iya. Kan untuk acara supaya enak kalau menunjuk-nunjuk. Iya. Kita paham kan? Iya. Jadi ini yang kita pakai kalau mencapai nisab, wajib zakat. Hati-hati. Wajib zakat. Zakatnya berapa? 1/40. Artinya ini kita punya emas bagi 40. Kalau kita punya misalnya anggaplah 100 gram. 100 gram. Sudah pasti ada nisabnya. Karena sudah 100. Berapa zakat yang harus dikeluarkan? Maka bagi 40. Hasilnya itulah zakatnya. Hasilnya itulah zakatnya. Berapa kira-kira? 100 gram bagi 40. 25.
Gram-gram ini bukan 2.500.000. Ini gramnya. Punya 100 gram bagi 40. 2,5 gram. Bukan 2.500.000. Iya, 2,5 gram yang keluar. Setelah itu, gimana caranya dipoto ini emas? Ini perhiasan. Ya, uang kan. 2,5 gram itu berapa sekarang nilainya? Baru kita keluarkan zakatnya. Baru kita keluarkan zakatnya. Iya, ini yang harus kita lakukan. Kalau sebelumnya lalai tidak keluarkan, maka sekarang keluarkan semuanya. Wajib dikeluarkan semuanya. Karena kalau sudah masuk waktu wajib, kemudian kita tidak keluarkan, maka itu adalah utang kepada Allah. Utang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan kita tidak mengeluarkannya, maka itu akan menjadi lempengan nanti di hari kiamat yang dipanaskan di api neraka dan disetrikakan ke orangnya sambil dikatakan, ini yang kamu tabung dulu. Ini yang kamu simpan dulu. Ini bahayanya hal tersebut. Maka lihat ini sekarang, kita lihat ini perempuan, langsung dia buka, dia kasih Rasulullah SAW. Karena takutnya dari api neraka. Nabi SAW memerintahkan kita untuk takut dari api neraka walaupun dengan sepotong kurma. Walaupun dengan sepotong kurma. Kata Nabi SAW, ittaqi an-nar walau bisyikit tamr. Takutlah kalian dari api neraka walaupun dengan sepotong kurma. Para sahabat adalah mereka orang yang bersemangat untuk melakukan kebaikan. Untuk melakukan kebaikan yang sunnah saja. Bahkan hal yang tidak wajib bagi mereka. Mereka bersemangat. Apalagi hal yang memang ini wajib. Diancam dengan neraka kalau tidak dilakukan. Maka kita lihat. Langsung dia buka dan dia lemparkan. Ya, berikan kepada Rasulullah SAW. Ditakbir dengan dilempar ini bukan berarti dia buka langsung dia lempar. Ini kita bilang kasarnya itu. Rasulullah ini maksud ini menunjukkan bersegeranya dia memberikan dan mengeluarkan hal tersebut. Bersegeranya dia mengeluarkan hal tersebut. Kemudian kata beliau rahimallahu taala terkait juga dengan harta emas dan perak ini, kalau kita keluarkan zakatnya walaupun kita timbun banyak, itu tidak berbahaya. Yang berbahaya adalah kalau kita timbun tidak ada zakat. Tidak ada zakatnya yang dikeluarkan. Ini yang bahaya. Kata beliau rahimallahu taala wa an ummi Salamah radhiyallahu, walaupun hadis ini dhaif tapi nanti anak akan ganti dengan ayat. Kata beliau rahimallahu taala wa an ummi Salamah radhiyallahu taala annaha kanat talbasu awdahan min dhahab. Dari Ummu Salamah radhiyallahu taala anha bahwasanya beliau memakai awdahan min dhahab. Sejenis perhiasan yang terbuat dari emas. Istri Nabi SAW. Menunjukkan pakai perhiasan sebenarnya tidak ada masalah. Karena halal untuk perempuan. Emas itu haram untuk laki-laki pakai. Tapi halal untuk perempuan. Boleh mereka pakai untuk berhias. Selama mereka mampu membelinya dan dikeluarkan zakatnya. Boleh. Dia pakai perhiasan dari emas. Rasulullah SAW berkata, dia berkata kepada Rasulullah SAW, faqalat ya Rasulullah, akanzunhu, wahai Rasulullah, apakah ini dinamakan menimbun harta emas termasuk kanz yang ada dalam ayat sebentar yang kita akan sebutkan, yang diancam dengan neraka. Qal, kata Nabi SAW, idza addaiti zakatahu falaysa bikanz. Kalau engkau menunaikan zakatnya, maka itu bukan kanz yang ada dalam ayat yang diancam dengan api neraka. Kata beliau rawahu Abu Daud ad-Daruqutni, diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan ad-Daruqutni, disahihkan oleh Al-Hakim. Hadis ini adalah hadis yang dhaif karena dari jalan Atha dari Ummu Salamah, atau tidak mendengar dari Ummu Salamah sebagaimana dikatakan oleh Ali bin al-Madini rahimallahu
ta'ala. Hadits ini adalah hadits yang mungkoti. Sanadnya terputus. Jadi dhaif. Cuman kita berdalil dengan ayat. Ada ayat yang mencela orang yang menyimpan emas perak tanpa dikeluarkan zakatnya. Demikian pula selain emas dan perak berupa rupiah hanya ditabung saja, tidak dikeluarkan zakatnya. Tidak diberikan zakatnya. Ini yang dicela dalam Al-Quran. Adapun yang mengeluarkan zakatnya, maka itu tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah wa la yunfikunaha fi sabilillahi fabashshirhum bi'adzabin alim." Orang yang menimbun, menyimpan. Ada uangnya beli, ada uangnya beli. Tapi dia untuk menyimpannya saja. Ad-dhahab wal fiddah, emas dan perak. Demikian pula uang rupiah, uang dolar, semuanya sama. Wala yunfikunaha fi sabilillah. Mereka tidak mengeluarkan zakatnya di jalan Allah. Tidak mengeluarkan infak dari harta yang dia simpan. Apa kata Allah? Tabashshirhum bi'adzabin alim. Beri kabar gembira mereka dengan siksaan yang menyakitkan. Jadi disuruh beri kabar gembira dengan siksaan yang menyakitkan. Ini bahayanya kalau kita hanya menyimpan, menimbun, tapi tidak diperhatikan apanya? Zakatnya. Zakat itu sedikit. Sedikit sekali. Kita punya 100 juta. Berapa kira-kira yang keluar kalau 1/40? Hah? Berapa? Hanya berapa? 2.500.000. Sedikit sekali. 2.500.000 itu kita punya 100 juta. Itu besar atau kecil? Sangat kecil. Karena kita punya uang besar. Kita punya uang besar. Sedikit sekali zakatnya. Tapi bersamaan dengan itu, kalau kita tidak mengeluarkan zakatnya di jalan Allah. Perhatikan tadi, di jalan Allah. Ya. Maka kata Allah, fabashshirhum bi'adzabin alim. Beri kabar gembira mereka wahai Muhammad dengan siksaan yang menyakitkan. Dengan siksaan yang menyakitkan. Demikian pula kata Nabi SAW di hadits yang lain yang sahih. Yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Hadis tadi dhaif, kita tidak pakai. Kita pakai ayat dan hadits yang sahih riwayat Bukhari Muslim. Kata Nabi SAW dari Abu Hurairah. Ma min sahibi dahabin wala fiddatin la yu'addi zakataha illa idza kana yaumal qiyamah sufihat lahu sufaih minar. Tidak ada seorang pun yang memiliki emas atau perak dan yang semisal dengan yang punya harga nilai tukar, rupiah, dolar, semuanya. Dia tidak menunaikan zakatnya kecuali kata Nabi SAW, apabila nanti datang hari kiamat akan dibuatkan untuknya lempengan dari api neraka. Ini bahayanya. Ini tadi siksaannya itu yang menyakitkan. Ini siksaan yang menyakitkan. Ini bahayanya orang yang punya harta, punya simpanan, tapi tidak mengeluarkan zakatnya. Tapi tidak mengeluarkan zakatnya. Iya. Ancaman yang sangat besar dari Nabi kita Muhammad SAW. Demikian pula dari ayat yang kita bacakan tadi. Yang kita bacakan tadi. Kemudian kata beliau rahimahullahu ta'ala. Satu hadis lagi. Kata beliau rahimahullahu ta'ala. Wa an Samurah bin Jundub radhiyallahu ta'ala qala karena Rasulullah SAW ya'muruna an nukhrija as-sadaqata minal ladzin na'udduhu lil bai'. Rawahu Abu Daud wa isnaduhu layyin. Kata beliau rahimallahu taala dari Samurah ibnu Jundub. Dia berkata adalah Rasulullah SAW memerintahkan kami untuk mengeluarkan zakat dari barang yang kami persiapkan untuk jual beli. Hadits ini riwayat Imam Abu Daud, tapi sanadnya lemah. Memang seperti apa yang dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, sanad hadis ini lemah. Ada dua cacatnya.
pertama di dalam sanadnya ada rawi yang bernama Abdullah ibn Lahiyah. Abdullah ibn Lahiyah ini adalah rawi yang kuat hadisnya sebelumnya. Pada akhir masa beliau terbakar buku kitabnya, buku-buku yang beliau pakai tulis hadis, terbakar pustakanya. Sementara beliau tidak menyampaikan hadis dari hafalannya, tapi dari buku. Terbakar bukunya, setelah itu belum menyampaikan hadis dari hafalannya, maka hafalannya tercampur. Oleh karena itu, yang dia sampaikan setelah terbakar bukunya, itu semuanya dhaif. Ini cacat pertama. Cacat kedua, di dalam hadis ini ada juga rawi yang bernama Ja'far. Ada juga rawi yang bernama Ja'far ibn Sa'ad ibn Samurah. Ini rawi adalah majhul al-hal. Tidak ditahu keadaannya. Jadi dua cacat ini menunjukkan hadis ini adalah hadis yang dhaif. Hadis ini adalah hadis yang dhaif. Sebenarnya yang beliau ingin sampaikan kepada kita tentang zakat perdagangan. Terkait dengan zakat perdagangan. Alhamdulillah kita sudah sampaikan sebelumnya di pembahasan yang lalu dari pembahasan harta yang wajib dizakati adalah harta apa? Perdagangan. Cuma beliau di sini ingin menyinggung yang ada zakatnya yang bagaimana? Yaitu yang dipersiapkan untuk diperdagangkan. Itu yang kami singgung tadi. Yang mau diperdagangkan saja. Iya, anggaplah kita punya modal seperti yang anak katakan tadi, kembali anak ingatkan supaya kadang pedagang salah dalam menghitung zakat perdagangan. Iya. Kita punya modal 100 juta. 50 juta untuk rukonya, 50 juta untuk pakaian yang diperdagangkan. Yang mana yang kita hitung dari untuk zakat perdagangan? Yaitu yang mau diperdagangkan, yaitu 50 juta saja. Gimana cara menghitungnya? Hitungnya di akhir tahun. Setiap genap setahun. Iya. Kita hitung modalnya 50 juta dan ikutkan untungnya di tengah perjalanan. Anggaplah kita keluarkan 50 juta modalnya. Di akhir tahun ternyata ini 50 juta jadi berapa? Kira-kira biasanya para pedagang, mana pedagang? Siapa di sini pedagang? Ya, tidak ada yang mau ngaku ya. Iya. Berapa biasanya? Saya kan bukan pedagang, jadi kita tidak tahu berapa dapatnya setahun itu 50 juta modalnya. Siapa pedagang? Ihwa pasar terong ini. Pedagang semua. Hah? Hah? Pokoknya apa? Apapun barang tak. Coba kita ya. Apa kita dagang? Telur. Oh, iya. Baik, dagang telur. Mantap. Iya. Kita dagang telur 50 juta. Modal tak. Nah, kita putar setahun. Berapa kira-kira itu dapatnya? Setengahnya 25 juta. Berarti kan jadi 75. Itu yang dihitung zakatnya. Jadi modal sama untungnya. Jadi bukan hanya modalnya. Ikutkan itu untungnya. Karena itu beranak dari modal. Beranak dari modal. Kita bisa paham ini? Ini yang perlu diperhatikan. Jadi bukan hanya modalnya. Tapi yang beranak dari modal itu. Bagaimana Ustaz? Kalau masih dalam bentuk barang. Hitung barangnya berapa ini. Kan kita tahu itu berapa karung sisanya itu harus dihitung. Kan semuanya itu akan dijual. Semuanya itu akan dijual. Jadi barangnya itu, ini masa mau dihitung kecil-kecil. Kita tahu itu pasti. Kita beralasan begitu karena tidak mau hitung. Karena pedagang tahu itu. Iya enggak? Pedagang pasti tahu itu. Cuman dia kadang kikir. Kikir di dalam mengeluarkan zakat. Sehingga dia tidak mau hitung. Padahal dia tahu itu perkiraannya. Dia tahu perkiraannya. Jadi sekarang uang untung, kemudian hitung barang yang tersisa. Setelah itu, baru kita keluarkan zakatnya. Baru kita keluarkan zakat. Ya, dan para ulama mengingatkan, seorang kalau menghitung zakat dari harta perdagangannya, itu harus dia hitungkan seperti orang lain. Kalau dia mau meminta utangnya. Iya, maksudnya harus hati-hati. Karena ini masalahnya neraka.
diancam dengan neraka. Jadi kita harus hitungnya ketat. Karena juga walaupun kita seketat apapun kita hitung, tidak banyak juga yang keluar. Tidak banyak juga yang keluar dari zakat harta itu. Beda kalau sedekah biasa. Kalau sedekah biasa terserah kita mau kasih berapa, itu alhamdulillah. Itu adalah keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Lihat para sahabat. Ada yang kasih setengah dari hartanya. Ada yang kasih seluruh hartanya. Itu kan tergantung keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasannya apapun yang kita keluarkan di jalan Allah pasti akan diganti. Itu kalau yang sedekah sunnah. Kalau sedekah wajib ada aturan dan ketentuannya. Dari harta yang kita miliki itu dibagi 40. Kalau harta bukan pertanian dan peternakan. Kalau peternakan kan ada aturannya. Kita punya 30 ekor, 40 ekor ya, kambing, itu yang keluar 1 ekor kambing. Kita punya 30 ekor sapi, yang keluar 1 ekor sapi yang umur setahun. Kita punya 5 ekor onta, yang keluar 1 ekor kambing. Itu kan ada aturannya kalau ini. Ada ekor-ekornya yang dibagikan. Adapun kalau zakat harta, emas, perak, uang rupiah, uang dolar yang kita simpan, barang dagangan kita yang kita perdagangkan, itu rata-rata semuanya dibagi 40. Ini cara mudahnya. Dibagi 40. Hasilnya itulah zakatnya. Hasilnya itulah zakatnya. Jadi ada aturan ukurannya dan nisabnya kalau sedekah wajib. Kalau sedekah wajib. Ini yang terakhir, alhamdulillah. Kemudian selanjutnya nanti insya Allah kita lanjutkan di pertemuan akan datang. Masih ada ya terkait dengan zakat tambang, barang tambang. Insya Allah nanti lagi di pertemuan akan datang. Kalau ada pertanyaan silakan. Mungkin sisa 1 ya karena mau ada. Atau 2 lah. Silakan Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. B. Iya. Sekarang ada pertanyaan, mana lebih utama? Kita sedekah untuk masjid, kita kumpulkan di rumah ya. Atau baik. Baik. Tentunya Masya Allah. Iya. Tidak ada, kalau kita bandingkan untuk masjid sama selain masjid, tidak ada dibilang mana yang lebih utama. Tentunya masjid. Karena masjid itu ada keutamaan khusus terkait dengan masjid. Kata Nabi SAW, "Man bana lillahi masjidan, banallahu lahu baitan fil jannah." Siapa yang membangun masjid karena Allah, maka Allah akan membangunkan untuknya rumah di surga. Kalau terkait dengan masjid tentunya Masya Allah. Nah, kalau sudah maka jangan Pak, cari ke yang lain. Iya. Apalagi yang banyak saldonya, jangan. Iya, bukan saya melarang tapi cari yang lain. Iya, cari yang lain. Kalau sudah seperti itu yang utama kita kasih keluarga kita. Kita kasih keluarga kita. Yang jelas sebenarnya dalam sedekah itu Pak kita harus punya fikih. Ini manfaatnya mana yang besar? Mana yang lebih panjang manfaatnya? Iya. Itu yang kita harus tahu. Itu harus kita pikirkan selalu. Ini kalau saya kasih ini, manfaatnya sampai di mana? Kalau saya kasih ini. Dimanapun kita mau kasih. Di masjid, orang, itu harus kita perhatikan itu. Penggunaannya. Arahnya ini nanti harta kemana? Apa yang akan terjadi kalau saya kasih ini? Dia pakai untuk apa? Jadi selalu kita pikirkan seperti itu. Karena otomatis kita punya harta, mau keluarkan dan kita ingin manfaatnya lebih dari sekedar biasa. Ini yang kita harus perhatikan. Walaupun dalam sedekah ya kita mulai dengan yang paling dekat dengan kita. Karena sedekah kepada keluarga itu 2 keutamaan. Pertama kita membantunya.
Yang kedua, silaturahim. Menyambung silaturahim. Tapi yang perlu juga diingat, kadang sedekah kepada keluarga itu agak bahaya juga. Kadang kalau ada masalah, itu yang disinggung. Kamu dari saya juga. Ini bahaya. Jadi semua yang telah kita sedekahkan tadi, kalau sudah ada kata itu, batal. Batal. Karena pembatal sedekah kalau ada diungkit yang pernah kita kasih. Kapan diungkit? Selesai. Kata Allah Subhanahu wa taala, la tubtilu shadaqatikum bil manni. Jangan membatalkan sedekah kalian dengan man. Man itu menyebutkan kembali yang pernah kita ini. Nah, ini yang kadang kita dengan ini kadang kita mengatakan jangan kepada keluarga. Kadang-kadang kita akan merendahkannya. Kadang kita akan merendahkannya. Kita tidak sadar membatalkan sedekah kita sendiri dengan hal tersebut. Lebih baik kalau kita mau bantu-bantu saja. Saat dia butuh, adapun kalau kita punya sedekah, kasih saja. Yang berguna. Ya, yang panjang kegunaannya. Ya, yang sedekah yang dianggap sedekah jariah. Sedekah jariah. Itu wallah alam. Satu lagi, satu saja. Apakah bisa mengeluarkan sedekahnya? Karena ini ibarat kan usaha kesehatan. Iya, iya. 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 Kalau kita punya pabrik rokok, saya akan jawab. Ini kan kita ini hanya mau tahu Pak toh? Kita tidak ada pabrik rokok tak? Iya. Enggak usah Pak. Enggak usah saya Pak. Iya, karena kita baru menghayal punya. Jangan pakai buah pabrik itu. Banyak pabrik lain yang bisa kita bikin. Nah, bisa bikin pabrik tahu kah? Ya, kenapa harus itu yang dibuat pabriknya? Ya, tinggi tuh cita-citanya. Iya, dia bilang jangki mimpi. Iya, iya. Belum tidur sudah mimpi. Iya, jadi jangki. Iya, jangki. Pabrik lain mau kita bikin. Iya, iya bisa. Nah, usaha ini dari berbagai sektor yang punya kepemilikan 3 orang, misal 3 owner. Perkara masalah zakarnya, taruhlah semisal keluar 2,5%, apakah 2,5% ini dibagi 3 atau 2,5% ini tas satu-satunya 3 owner? Baik. Tergantung pembagiannya, Pak. Masing-masing kalau begitu. Karena itu tidak dicampur yang berpisah, dan kalau bersatu tidak dipisah. Maksudnya kalau punya satu orang tidak boleh dipisah. Jadi orang mau lari dari zakat, akhirnya dipisahkan tempatnya. Akhirnya tidak boleh. Yang terpisah tidak boleh disatukan. Seperti ini punya 3, tidak disatukan. Masing-masing dihitung berapa bagiannya. Seperti itu. Kalau bagiannya dia sampai zakat, modalnya keluarkan. Kalau tidak sampai, tidak keluarkan. Seperti itu. Alhamdulillah kita cukupkan. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.